Vi oi sina i duhas ventego, amen, fratres carissimi, te iterum fidere, patris allegro, veritas libera vos. Nah, menarik saudara-saudara, Ezra Soru tetap berjuang dengan gigih untuk menyelamatkan muka Protestan yang babak belur. Ya, karena usai perdebatan kafe dan ini atok, dunia sosial media sedang ramai pergolakan antara Protestan dan Katolik, dan para magisterium Protestan mencoba untuk menyelamatkan muka Protestan. Ezra mati-matian mengulang kaset rusak Mariologi yang sudah dibantai. Nah, saya tidak akan berusaha untuk memberikan bantahan lagi, karena ini hanya pengulangan, kita hanya main pingpong saja. Jadi kita tahu pertanyaan mendasarnya, kenapa dia sibuk sekali dengan Mariologi? Ini penting ini pertanyaan. Kalau memang Mariologi tidak ada di Protestan, kenapa Protestan sibuk sekali dengan Mariologinya Katolik? Ini pertanyaan yang aneh dan harus kita cari tahu. Kenapa pendeta Protestan suka sekali mengutak-atik ajaran Katolik? Nah, ini penting kan? Kalau tidak ada di Alkitab, tutup mulut, selesai. Terus ini pertanyaan yang belum bisa, maksudnya aneh sekali. Ya, kalau kamu mengajar berbasiskan sola scriptura, terus apa yang ada di luar Alkitab, kenapa kamu pusing sekali? Nah, pertanyaan ini penting ya. Bagaimana? Suaranya sudah cukup? Oke. Veritas libera vos, bangkit lihat dan pahami, kebenaran itu kan milik kita, kitalah yang harus kembali. Nah, tentang Ezra Soru, tentang kekaritomen dalam video terbarunya, tidak ada hal baru. Karena itu kita tidak usah membantah satu persatu. Saya hanya berikan saringnya seperti lalu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa dia sibuk mengulik Bunda Maria? Mungkin dia kecewa karena ibunya bukan yang dipilih menjadi Theotokos, maybe. Oke, mari kita lihat ya. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan dalam video terakhirnya? Ezra Soru itu berkata, Katolik membebani satu kata Alkitab dengan makna teologis yang melampaui teks. Baik, tetapi justru disitulah masalahnya. Dia sendiri membebani Lukas bab 1 dengan prinsip sola scriptura yang juga tidak tertulis di Lukas bab 1. Ingat Pak Ezra, saya sudah bilang Protestan itu tidak konsisten. Ya. Lalu dia berkata, jangan memasukkan doktrin ke dalam teks. Tetapi dia juga datang ke teks dengan kacamata reformasi abad ke-16, lalu menyebutnya eksegesis yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Katolik membawa tradisi secara jujur, Ezra membawa tradisi reformasi sambil berpura-pura itu murni suara Alkitab. Sudah tidak konsisten, tidak jujur lagi. Ya. Dia berkata, kekaritomene hanya berarti yang dikaruniai. Baik, Katolik tidak keberatan. Maria memang dikaruniai. Pertanyaannya, dikaruniai sejauh mana? Dikaruniai sejauh mana? Sesudah melahirkan Yesus lalu ditendang oleh orang Protestan. Bahkan dia berdiri di kaki salib juga ditendang buang. Solus Christus. Harusnya Protestan yang berdiri di bawah kaki salib itu kan, dengan didampingi penjahat yang bertobat, Santo Dismas. Kalau Santo Dismas mereka mau, tapi Santa Maria dan Santo Yohanes mereka tidak mau. Jadi mereka yang berdiri dengan Santo Dismas, persis. Jadi Santo Dismas di sebelah, mereka itu yang di sebelahnya yang tidak bertobat itu. Ya, jadi pertanyaannya dikaruniai sejauh mana? Kalau Allah mempersiapkan rahim bagi Sang Sabda, apakah rahmat itu biasa-biasa saja? Ya, Protestan yang biasa-biasa saja, Maria tidak. Ya. Apakah Bunda dari Yang Kudus dipersiapkan secara seadanya? Teologi Protestan memang teologi seadanya. Jadi dia berkata bahwa Maria membutuhkan juru selamat. Katolik menjawab, tepat sekali Pak Ezra. Anda hebat. Immaculate Conception justru berarti Maria diselamatkan oleh Kristus secara paling sempurna. Sengajaan amnesia ya jawaban orang Katolik terhadap Anda. Ya. Bukan diselamatkan setelah jatuh ke dalam lumpur dosa, tetapi dicegah jatuh oleh jasa Kristus. Itu bukan mengurangi Kristus, itu memuliakan kuasa keselamatan Kristus. Ya,
Jadi Anda sudah attribute to Duns Scotus, ya, sama seperti Anda attribute to Martin Luther, John Calvin. Tapi kenapa kamu hanya mau pikir ambil John Calvin, tapi buang ini John Duns Scotus? Kalau dibandingkan yang lebih dekat dengan zaman kitab suci siapa? Ya. Tapi yang namanya Protestan, kenapa disebut heresi? Itu karena pilih-pilih. Termasuk sejarah pilih-pilih, bapak-bapak gereja pilih-pilih, konsili pilih-pilih, ayat pilih-pilih. Ini mau apa? Tuhan juga pilih-pilih. Jadi Ezra berkata, Lukas tidak menjelaskan Maria tanpa dosa. Tetapi Lukas juga tidak menjelaskan sola scriptura, daftar kanon, rumusan tunggal Nicea atau dua kodrat Kristus dalam bahasa Kalsedon. Ya, jadi bagaimana Pak Ezra? Ya, mau konsisten atau tidak? Ya. Pertanyaan saya yang kamu bongkar pertama, Patrus Allegro keliru, Protestan tidak konsisten. Ya. Ya. Rumusan Tritunggal, dua kodrat Kristus itu dalam bahasa Kalsedon juga tidak diurus oleh Lukas. Apakah semua itu harus siap dibuang? Kalau standar Ezra diterapkan secara konsisten, bukan hanya Mariologi yang kena, tetapi fondasi Protestan sendiri ikut retak. Ya. Tapi itulah Protestan, tajam keluar, tumpul ke dalam. Kemudian dia berkata, Katolik mencari pembenaran, bukan kebenaran. Justru sebaliknya Om, Katolik tidak takut pada kedalaman teks, tradisi, sejarah, dan perkembangan doktrin. Yang takut adalah mereka yang ingin iman Kristen dikurung dalam satu metode tafsir modern, lalu menyebut kurungan itu sebagai Alkitab saja. Ya. Jadi masalah Ezra bukan pada kekaritomene. Masalahnya pada Maria yang terlalu Katolik untuk sistem Protestan. Karena Maria membuktikan bahwa Allah tidak menyelamatkan manusia melalui teks telanjang, tetapi melalui tubuh, rahim, sejarah, gereja, dan rahmat. Jadi buang itu teks, gereja tetap berdiri. Buang seluruh teks kitab suci, gereja tetap berdiri. Karena Roh Kudus menjaga gereja, bukan Roh Kudus menjaga teks. Nanti Roh Kudus jaga gereja, baru gereja jaga itu teks. Dan sekarang kamu ambil, karena ada di luar gereja, akhirnya buang 7 kan. Roh Kudus tidak jaga kamu lagi, buang 7. Ezra bilang Katolik membebani teks. Katolik menjawab, jangan-jangan Ezra sedang mengosongkan teks dari kepenuhannya hanya karena teks itu tidak berbicara dengan aksen reformasi. Ya. Jadi lihat kembali pimpong argumen sebelumnya. Ezra hanya berusaha mengulang yang sama. Nah, karena itu pertanyaannya adalah, kenapa dia nekat sekali bicara Mariologi? Kalau memang sudah tidak ada di Alkitab, selesai. Apa sebenarnya? Coba misalnya kalau kita tanya, lalu dia mau buat apa? Kira-kira tujuannya apa? Nah, ini penting, ini pertanyaan yang penting. Mari kita periksa. Ya, sebelum kalau kita jawab Ezra memang benar bahwa kekaritomene tidak boleh diperlakukan seperti mantra ajaib yang sendirian membuktikan seluruh doktrin. Tapi itu salah Ezra di situ. Orang Katolik tidak pilih kata, pilih ayat lalu bikin doktrin. Macam Protestan itu ambil bukunya Katolik, pilih ayat buat doktrin. Itu fakta. Katolik tidak bekerja seperti itu. Ya. Jadi Ezra keliru ketika dia menyimpulkan bahwa karena satu kata itu tidak cukup secara isolatif, maka dogma Katolik runtuh. Ingat prinsip iblis, Defide et impera. Protestan seperti Ezra Sorju persis. Dia bagi-bagi potong-potong ini doktrin Immaculata, lalu dia serang. Defide et impera. Itu persis yang dilakukan iblis. Ya, jadi Katolik tidak membangun Immaculate Conception dengan cara mencabut satu kata dari Lukas, lalu menggantung seluruh Mariologi di situ. Ya. Katolik membaca kekaritomene sebagai bagian dari keseluruhan misteri inkarnasi, rahmat, kekudusan Kristus, tipologi Maria, dan tradisi gereja. Defide et impera, no. Itu VOC, Protestan, dan iblis. Ezra berkata, jangan membebani teks. Katolik menjawab, benar. Tetapi jangan juga mengosongkan teks dari kepenuhannya hanya karena teks itu tidak bicara dengan aksen reformasi abad ke-16. Ezra berkata, itu bukan eksegesis, itu eksegesis. Katolik menjawab, hati-hati bro. Karena ketika sola scriptura dipakai sebagai filter untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh menjadi dogma,
padahal prinsip itu sendiri tidak diajarkan eksplisit oleh Lukas, maka tuduhan eisegesis itu pulang ke rumahnya sendiri, rumahnya Esdra Soru. Esdra berkata, Maria membutuhkan juru selamat. Katolik menjawab, amin. Ya, justru karena itu Maria diselamatkan oleh Kristus secara paling sempurna. Bukan tanpa Kristus, bukan di luar Kristus, bukan oleh Protestan, tetapi oleh jasa Kristus yang diterapkan secara preventif sejak awal keberadaannya. Kemudian Esdra berkata, Maria dianugerahi rahmat. Katolik menjawab, tepat. Sekarang jangan takut menarik konsekuensinya. Kalau Allah mempersiapkan bait bagi Sang Sabda, rahmat itu bukan aksesori, rahmat itu bukan tempelan. Itu karya Allah yang menyeluruh, dalam, dan sesuai dengan martabat Dia yang akan dikandungnya itu. Yeah. Aim at Mary, hit Jesus. Yeah. Jadi masalah utama argumen Esdra bukan karena dia membaca Yunani. Masalahnya dia membaca Yunani dengan pagar reformasi, lalu menyebut pagar itu sebagai batas Alkitab. Nah, sekarang itu sudah kita tanggapi, tidak usah panjang-panjang karena hanya mengulangi kaset rusak permainan pingpong. Ya, untuk engagement lah lebih tepatnya supaya bisa itu. Jadi kalau mau ini, saya sarankan ke channelnya Esdra untuk menambah viewers di sana, jumlah viewers, karena algoritma platform TikTok sekarang dia sudah bukan dari subscribers tapi dari viewers, seperti TV. Ya, jam tayangnya lebih tinggi, ya itu engagementnya lebih meningkat. Jadi saya sarankan mari kita bantu karena tujuannya pertama itu, ya salah satu tujuannya. Nah, mengapa ini pertanyaan penting, mengapa Esdra dan teman-teman mati-matian mempersoalkan Mariologi kalau itu memang tidak ada di Alkitab? Siapa yang mau diluruskan? Kan Protestan tidak ada Mariologi. Berarti tujuannya jelas kan? Apa sebenarnya yang mau dilakukan Esdra Soru? Nah, ini pertanyaan yang sangat penting karena ini memeriksa asumsi yang teman-teman Protestan biasanya datang tanpa memeriksa asumsi sendiri. Begitu kita balik, mereka akan seperti anjing yang lari terkaing-kaing. Tidak menyangka bahwa akan ditanya seperti itu. Ya, pertanyaan ini penting karena kalau Esdra sungguh yakin Mariologi Katolik tidak ada di Alkitab, secara logis dia bisa cukup berkata, saya tidak menerimanya karena tidak eksplisit dalam kitab suci. Selesai. Selesai sebenarnya. Tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia menghabiskan energi besar untuk membedah kekaritomene, menyerang gratia plena, menolak keselamatan preventif, menyebut Duns Scotus membangun istana di atas pasir, lalu menutupnya dengan seruan sola scriptura. Itu berarti ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar membahas Maria. Ada agenda yang lebih dalam. Apa? Mari kita bongkar. Yang pertama, Esdra sedang mempertahankan fondasi Protestan sola scriptura yang sedang babak belur sekarang. Mariologi hanyalah medan perang. Benteng yang sebenarnya dia jaga adalah sola scriptura, bro. Di akhir pembicaraan, Esdra sendiri membuka kartunya. Sebagai orang yang bersandar kepada Alkitab dan sesuai prinsip sola scriptura, dia menolak penambahan makna yang menurutnya tidak berakar pada eksegesis bertanggung jawab. Menurut Esdra Soru, siapa dia? Jadi, yang dia lakukan bukan hanya menolak Immaculate Conception. Dia sedang berkata begini, kalau Katolik bisa membangun dogma Maria dari Lukas bab 1 ayat 28 dan tradisi, maka prinsip sola scriptura runtuh. Ya. Itulah alasan dia mati-matian, karena Mariologi Katolik bukan sekedar soal Maria. Mariologi adalah bukti bahwa Katolik membaca wahyu bukan dengan model ayat eksplisit atau batal, melainkan dengan kitab suci, tradisi, magisterium, tipologi, perkembangan doktrin, dan kesatuan iman gereja. Ya. Jadi kalau dia mau membatalkan itu, kita tanya si Esdra, kamu pengganti rasul siapa sih? Begitu. Bagi Esdra, ini berbahaya.
Bukan karena Maria mengancam Kristus, tetapi karena Mariologi mengancam fondasi epistemologi Protestan. That's it, the core. Itu poin pertama ya. Dia sedang mempertahankan fondasi Protestan sola scriptura. Yang kedua, dia sedang mencoba memutus jembatan antara kitab suci dan tradisi. Ya, Ezra berkali-kali menegaskan bahwa doktrin Immaculate Conception adalah perkembangan tradisi gereja, baru dikristalisasi pada abad pertengahan dan baru dijadikan dogma pada tahun 1854. Secara retoris, dia ingin menanamkan kesan ini. Kalau suatu doktrin berkembang belakangan, berarti itu bukan ajaran apostolik. Dia menanamkan kesan ini. Sama Deki juga. Inilah titiknya. Dia tidak hanya menyerang satu dogma, dia menyerang prinsip perkembangan doktrin. Ya. Padahal Katolik tidak pernah berkata bahwa seluruh dogma harus muncul dalam bentuk rumusan lengkap sejak abad pertama. Gereja merumuskan dogma ketika iman yang sudah hidup perlu dijaga dari kesalahpahaman. Ya, mereka kan caplok saja kitab suci dan tidak pernah ikut bersama bagaimana gereja menyelesaikan dogma kan. Kalau di Protestan kan tidak ada penyelesaian itu. Kalau ada yang menyimpang, dia tinggal bikin cabang baru, bikin denom baru. Jadi untuk mereka tidak ada yang namanya dogma. Baca kitab suci, buat gereja baru. Baca kitab suci, tidak setuju dengan pendeta situ, bikin gereja baru. Literally tidak ada yang bisa menahan kamu untuk bikin gereja baru kalau kamu tidak setuju dengan Ezra. Kalau kamu setuju dengan dia, kamu ibadatin dia. Tidak setuju, kamu cukup punya banyak uang, agak kaya sedikit, bikin gereja baru, kumpul jemaat. Karena kumpul jemaat juga butuh uang kan. Nah, ya. Jadi ketika Ezra menyerang baru dijadikan dogma tahun 1854, dia sedang memakai asumsi yang kalau ditarik konsekuensinya akan menggigit tubuh Protestan sendiri. Banyak rumusan iman Kristen justru muncul melalui sejarah gereja. Ya. Yang ketiga, dia sedang mengunci umat dalam model eksplisit atau tidak sah. Ya, eksplisit atau dia kunci umat. Ezra menolak keselamatan preventif Maria karena menurutnya tidak ada kata juru selamat di dalam Alkitab yang dipakai dalam pengertian preventif. Dia menyebut solusi Duns Scotus Brilliant, tetapi tidak berdasar pada Alkitab. Oke, di sini terlihat strategi dasarnya. Dia mempersempit kemungkinan teologi hanya pada apa yang muncul eksplisit dalam bentuk yang dia setujui. Ya. Masalahnya, iman Kristen tidak bekerja sesempit itu, Pak Pendeta yang terhormat. Banyak doktrin lahir dari konsekuensi iman, bukan dari satu kalimat eksplisit. Ya. Kalau tidak ada istilah eksplisit menjadi hakim terakhir, maka istilah seperti Tritunggal, inkarnasi satu pribadi dua kodrat, kanon perjanjian baru, bahkan rumusan klasik tentang Alkitab sebagai satu-satunya otoritas tertinggi pun ikut bermasalah. Tapi ya, soal inkonsistensi lagi. Jadi Patrice Allegro tidak pernah keliru mengatakan Protestan itu inkonsisten. Ya. Jadi Ezra sebenarnya sedang melakukan ini. Dia memakai standar yang tampak ketat terhadap Katolik, tapi tidak berani menerapkannya secara simetris pada tradisinya sendiri. Ya. Yang keempat, dia sedang menurunkan Maria agar kerangka kristologi Protestan tetap aman. Ya. Secara permukaan, Ezra berkata dia membela Kristus dan Alkitab. Tetapi secara struktur argumen, dia sedang memastikan Maria tidak boleh memiliki tempat istimewa yang terlalu tinggi dalam tata keselamatan. Itu bertentangan dengan sistem Protestantisme yang semua sama rata sama rasa itu. Tapi akhirnya baku naik sendiri kan. Karena sistem hierarki, tatanan ordo entis itu ada tatanan, ada hierarkinya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi karena Protestan mau kasih rata semua, akhirnya mereka baku naik sendiri. Ya. Betapa kacaunya ya kalau diselami secara pelan-pelan ya. Ya, penting saudara-saudara, karena Protestan itu pertama-tama bukan karena menerima wahyu ilahi dari Tuhan, bukan. Protestan ini muncul karena dua hal.
perjuangan kesetaraan dan penolakan otoritas. Ya. Jadi kalau mereka kemudian baku naik, ya itu karena naturalnya manusia itu punya tatanan. Kalau tiba-tiba mau ke sama rata semua, ya kita baku naik sudah. Baku rampas jadi paus, baku rampas jadi... Pokoknya itu. Jadi, secara struktur argumen, dia sedang memastikan bahwa Maria tidak boleh punya tempat istimewa yang terlalu tinggi dalam tata keselamatan. Ya. Ya. Kenapa? Karena dalam Katolik, keistimewaan Maria selalu berdampak pada cara kita memahami Kristus. Ya. Maria sebagai Bunda Allah menjaga realitas inkarnasi. Ini dalam perdebatan dengan MBM ketahuan bahwa mereka tidak mampu mempertanggungjawabkan bagaimana keilahian Kristus menyelamatkan kemanusiaannya. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya jatuh ke bidat. Ya. 2 tahun lalu kayaknya perdebatan Maria Immaculata sama argumen yang sama juga. Tapi ya tidak cukup kuat untuk dipertahankan. Kalau saya yang Protestan waktu itu saya suka luar Katolik karena argumen tidak cukup kuat. Jadi Maria sebagai Bunda Allah ini menjaga realitas inkarnasi yang dikandungnya bukan manusia biasa yang kemudian ditempeli keilahian, melainkan Sang Sabda yang menjadi daging. Nah, Maria sebagai yang dipenuhi rahmat menunjukkan bahwa keselamatan Kristus bukan hanya menyembuhkan setelah rusak. Itu Kristus kecil, kayak bahasa Inggris kecil begitu. Ya. Tetapi juga dapat memelihara dari kerusakan. Iya kan? Tuhan bisa memelihara seseorang dari kerusakan. Maksudnya menjaganya dia supaya tidak rusak kan. Bagaimana Tuhan apa rahmat apa yang kasih rusak dulu, lepas dia rusak baru datang bertindak seperti pahlawan kesiangan rupanya. Maria sebagai Hawa baru menunjukkan bahwa karya penebusan Kristus menciptakan the new creation, ciptaan baru. Nah, kalau semua itu diterima, maka iman tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai hubungan individual antara orang percaya dan teks Alkitab. Iman menjadi sakramental, eklesial, historis, dan inkarnasional. Dan disitulah Protestan tertentu mulai gelisah. Ya. Mulai gelisah. Kemudian yang berikutnya, Pak Esdra yang terhormat itu sedang membangun pagar identitas bagi komunitasnya. Kita tahu dalam pertarungan sosial media, secara gagasan Protestantisme semakin tersudut. Ya. Di luar negeri pun, Amerika juga semakin tersudut. Bukan orang Protestannya, karena ada orang Protestan yang tetap tulus, dia mau yang penting percaya Yesus. Tapi gagasan itu sendiri tidak kuat lagi, sedang dibongkar karena Protestantisme itu lebih banyak berdiri di propaganda anti Katolik. Jadi mereka itu terus serang Katolik. Tapi begitu orang Katolik balas kembali, mereka kewalahan untuk mempertahankan diri. Ibarat mereka main serang terus, begitu orang giring bola balik ke gawang mereka, blong, gol terus, gol. Jadi pada bagian akhir videonya, dia bahkan beralih menjadi promosi kelas Alkitab Esdra Soru Bible Class. Bibliologi, Kristologi, hermeneutika, eskatologi, minus Mariologi. Jadi ini penting secara retoris ya. Serangan terhadap Mariologi bukan hanya debat doktrin, itu juga pembentukan identitas komunitas. Sebenarnya secara tanpa sadar mereka mau mengatakan bahwa kami adalah orang yang kembali ke Alkitab, mereka adalah orang yang menambahkan tradisi. Pola ini lazim dalam apologetika anti-Katolik. Perhatikan saja di sosial media. Maria dipakai sebagai simbol batas. Dengan menyerang Mariologi, dia sedang berkata kepada pendengarnya, lihat, Katolik tidak setia pada Alkitab. Karena itu, tetaplah di sini, di komunitas ini, di denom ini, di dalam kelas, dalam komunitas, dalam sistem tafsir kami. Supaya apa ya? Itu bukan gereja. Tidak ada suksesi para rasul di situ. Di situ kita hanya baca-baca Alkitab. Menurut Deckenggares, tidak ada kehadiran nyata Tuhan di situ. Lalu kita kumpul untuk berhalusinasi di situ kah? Keluar, masuk kembali ke rumah. Rumah sudah ada, kamu keluar cari apa di situ?
akhirnya hanya bertemu dengan teks. Orang yang membaca teks itu terakhir hanya bisa menghayal saja kan. Coba baca teks Harry Potter, kamu hanya bisa menghayalkan Harry Potter. Dan ini pengakuan dari teolog. Kalau di Indonesia, Deckenggaris mengakui tidak ada kehadiran nyata Tuhan di gereja Protestan. Kamu kumpul buat apa saja? Saya heran juga ya, kenapa masih kumpul di situ? Berkumpul lalu menghayal tentang Yesus sebagai konsekuensi dari membaca bukunya Katolik, bukan? Jadi, yang sedang dilakukan Ezra bukan hanya eksegesis, ya. Dia sedang melakukan katekesis identitarian. Katekesis identitas, perkuat identitas. Membentuk rasa kami versus mereka. Itu hal yang persis sama dengan Deckenggaris. Kalau di YouTuber besar ya, Kilapong tidak terlalu. Pendeta-pendeta Protestan lainnya tidak terlalu. Protestan seperti Rudy Layar Teologi, Johnny Kilapong Erastus dan kelompoknya. Terus siapa lagi? Yang Protestan yang tidak. Tapi kalau Deki dengan Ezra Soru itu persis. Itu sebenarnya hanya mau membentuk identitas kelompok. Yang paling nampak itu Deckenggaris. Ya, tiap kali orang Katolik itu bodoh, Protestan yang ikut dia itu yang pintar. Jadi kalau kamu pintar, silahkan lamar untuk kuliah di STT RAI. Karena kayaknya di situ kamu bertemu dengan seorang paling cerdas seluruh muka bumi di situ. Seluruh gereja Katolik bodoh semua menurut dia. Oke lah, mari. Jadi yang sedang dilakukan Ezra bukan hanya eksegesis. Dia sedang melakukan katekesis identitarian. Pelajaran untuk membentuk identitas kelompok. Membentuk rasa kami versus mereka. Nah, dia juga sedang mengalihkan masalah utama. Masalah utama yang tidak pernah disinggung oleh Protestan manapun adalah otoritas. Pertanyaan terdalam bukan apakah kata kekaritomene bisa diterjemahkan penuh rahmat atau dikaruniai. Pertanyaan terdalam adalah siapa yang berwenang menentukan makna iman Kristen secara normatif. Sampai di sini Protestan bilang kita bubar. Kita membelah diri saja karena tidak ada kesepakatan. Tidak pernah. Sudah terus membelah diri. Begitu ada yang tidak setuju, belah diri. Belah diri terus. Ya. Nah, pertanyaan seperti ini. Siapa yang berwenang menentukan makna iman Kristen secara normatif? Katolik menjawab, kitab suci dibaca dalam tradisi apostolik dan dijaga oleh magisterium gereja. Ezra menjawab, kitab suci adalah otoritas tertinggi dan tafsir harus tunduk pada eksegesis yang menurutnya bertanggung jawab. Ini ingat, ini menurut Ezra Soru. Tetapi di sini muncul masalah. Siapa yang menentukan bahwa eksegesis Ezra adalah yang bertanggung jawab? Ezra sendirikah? Tradisi reformasi kah? Kelas Alkitabnya kah? Konsensus sarjana yang dia pilih kah? Jemaatnya sendiri? Atau universitas tempat dia tamat? Nah, kita cek lagi itu universitas didirikan oleh Rasul siapa? Disinilah perdebatan Mariologi berubah menjadi perdebatan otoritas. Dan inilah yang sebenarnya dia hindari, tetapi sekaligus dia praktikkan. Ya kan? Ini yang saya bilang tidak konsisten. Protestan tidak konsisten di situ, Ezra. Anda tidak konsisten. Sebenarnya ini perdebatan soal otoritas yang sebenarnya kamu hindari sekaligus kamu praktekkan. Kamu menolak magisterium Katolik, tetapi kamu sendiri berfungsi sebagai magisterium kecil bagi komunitas yang mengumpul di situ. Entah jemaat apa saya tidak periksa. Pak Pendeta yang terhormat dari latar belakang gereja mana. Setahu saya bukan gereja Masehi Injili di Timur. Yang ketujuh, jadi apa sebenarnya yang mau dilakukan Ezra? Dia ingin melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, mendelegitimasi, menurunkan derajat, delegitimasi. Biar saya tidak bisa baca yang teknis-teknis ya, sebut yang teknis, mengomunikasikan, mengelaborasi, mendelegitimasi Mariologi Katolik dengan mengatakan bahwa dogma itu tidak lahir dari teks, melainkan dipaksakan ke dalam teks. Ya, muncul kata dipaksakan itu sudah punya muatan. Itu Luther Wittgenstein bilang,
Ludwig Wittgenstein bilang itu sudah language game. Kenapa dipaksakan? Dipaksa itu artinya apa? Itu sudah permainan bahasa kan. Orang tidak bisa paksakan. Ya, kalau gitu, itu sudah permainan bahasa kan. Tidak dimaksud bahwa itu benar-benar dipaksa. Tapi fun fact ya untuk Pendeta Ester Soru, apakah Anda mengajarkan ini untuk umat Anda? Ketika magisterium gereja menambahkan catatan di dalam kitab suci Anda tetap menggunakannya tanpa protes banyak. Itu tambahan dari magisterium. Mau spill, baca doa Bapa kami dari dalam kitab Matius. Di situ sebenarnya tidak ada doksologi. Makanya biasanya teks-teks tertentu menambahkan dalam kurung. Kenapa Protestan tidak berani buang itu? Kalau buang itu masih lebih bermartabat lah. Karena itu ditambahkan oleh magisterium gereja Katolik dari didakenya. Karena sebelum Alkitab ditulis selesai di kanon, orang Katolik sudah berdoa Bapa kami, bro. Jadi doa Bapa kaminya orang Katolik yang terjadi dalam liturgi itu yang disisipkan ke dalam Matius. Dan sampai sekarang secara liturgis, ya ini selingannya, secara liturgis orang Katolik mendoakan itu terpisah. Orang Protestan doakan satu kali. Engkaulah yang empunya kerajaan itu kan. Doksologi itu kan tambahan bapak-bapak gereja. Jadi kalau mau ini tambahan, kamu telah sebenarnya sudah terima tambahan itu. Inkonsisten bukan? Oke. Jadi kenapa kamu tidak paksa kasih keluar itu apa? Tidak oh ya mungkin ini apa ya? Ini permintaan untuk teman-teman apologetik Protestan mungkin bisa menjelaskan ini kepada baik umat Kristen maupun umat Katolik supaya kita tahu kenapa Protestan tidak memutuskan untuk mengeluarkan saja tambahan para bapak gereja, tambahan tradisi Katolik itu ke dalam Injil Matius itu dalam doa Bapa kami. Ada yang baru tahu kah? Bagus. Yang kedua, mempertahankan sola scriptura sebagai pagar epistemologis Protestan. Ya. Dan yang ketiga, dia memutus hubungan antara kitab suci dan tradisi supaya perkembangan doktrin Katolik tampak seperti penyimpangan. Keren bukan? Yang keempat, dia membentuk identitas komunitas anti-Katolik secara halus dengan narasi kami cinta kebenaran Alkitab, mereka fanatik pada tradisi. Yang kelima, menghindari pertanyaan otoritas. Karena begitu pertanyaan itu dibuka, posisi Protestan harus menjelaskan mengapa tafsir Esra lebih berwenang daripada tafsir gereja historis. Ya, kalau itu ditanya, kenapa mereka lebih percaya, lebih yakin bahwa Esra lebih berotoritas daripada tafsir gereja historis sebelum Esra? Ya, tahun 1854 itu kan Esra belum lahir sebenarnya. Jadi begini, Esra sebenarnya tidak mati-matian mempersoalkan Mariologi karena Maria terlalu besar. Dia mempersoalkan Mariologi karena kalau Mariologi Katolik benar, maka model Protestan tertentu tentang Alkitab, tradisi, otoritas, dan perkembangan doktrin mulai goyah. Jadi Maria menjadi batu sandungan bukan karena dia menggantikan Kristus, tetapi karena dia membongkar satu asumsi besar, bahwa iman Kristen bisa dipelihara cukup dengan teks Alkitab plus tafsir pribadi yang diberi label eksegesis bertanggung jawab. Kalau hanya sebut begitu, semua orang bisa omong eksegesis bertanggung jawab. Dan disitulah letak persoalannya. Maria bukan pusat iman Katolik. Kristus pusatnya. Tetapi Maria adalah cermin yang memperlihatkan apakah seseorang sungguh menerima logika inkarnasi, bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan teks telanjang dari langit, melainkan melalui tubuh, sejarah, rahim, gereja, tradisi, dan rahmat yang bekerja dalam ciptaan. Dan itu bagi sistem yang alergi pada tradisi memang sangat mengganggu. Sangat-sangat mengganggu. Jadi menurut pengakuan beberapa orang, meskipun saya yakin ini pukul rata saja, setiap anak Protestan selalu diajari Katolik itu menyembah patung, jangan ikut Katolik.
Jadi kenapa istilah menyembah patung itu paling laku? Karena langsung mematikan akal. Oh, kalau menyembah patung memang tidak masuk akal, tidak usah sudah. Tutuplah sudah dialog. Selesai. Apapun penjelasan Katolik tidak akan didengarkan. Sejak kecil kamu sudah diindoktrinasi dengan Katolik sembah patung, agak sulit bro. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menggetarkan hati kalian. Selamat malam, kita tidak usah buat bantahan dari teorinya seperti kekaritomene, apa segala macam, Efesus, dan itu tidak. Itu sudah ditanggapi dan siapa mau ikut Esdra, terserah. Ya, orang Katolik tidak wajib ikut Esdra karena dia bukan pengganti rasul manapun. Jadi kalau orang Katolik yang tergugah dengan penjelasan Esdra, ya sudahlah, mungkin Roh Kudus mau kamu jadi Protestan. Oke, terima kasih dan keep calm and stay away from Protestantism. Natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Tomasi usi mufetin hoa te kau henau Nom halanekaf natuin hoa Funau matak mitnalali hotetus Leho muloitan biale ufufsin matan Pinalehentana le ufuf bian Mamfania pinat neo hoto Israel